guy. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it claim. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan laporan harga pokok produksi PT Panca Sakti bulan Desember tahun 2010 metode rata-rata. Berikut ini soal dan penjelasannya. Laporan harga pokok produksi Departemen Pengolahan di PT Panca Sakti per bulan Desember 2010 dengan metode rata-rata. Yang pertama ada data kuantitas, ada unit yang harus dipertanggungjawabkan. Itu ada unit dalam proses persediaan awal dengan tingkat penyelesaian bahan 100% dan konversi 60% sebesar 8.000 unit. Itu terdapat di soal. Kemudian ada unit masuk dalam proses sebesar 42.000 unit, itu juga terdapat dari soal. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya 50.000 unit. Selanjutnya ada unit yang dipertanggungjawabkan, ada unit ditransfer ke Departemen Pelapisan sebesar 38.000 unit, itu juga sudah ada di soal. Kemudian ada unit dalam proses persediaan akhir dengan tingkat penyelesaian bahan 100%, konversi 80% sebesar 7.200 unit. Itu juga sudah ada di soal ya. Kemudian ada unit rusak selama satu periode, normal dan tidak normal dengan tingkat penyelesaian bahan 100%, konversi 75% sebesar 4.800. Habis itu dijumlahkan dan hasilnya sebesar 50.000 unit. Itu harus sama dengan unit yang harus dipertanggungjawabkan jumlahnya. Kemudian ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Elemen biayanya ada bahan, tenaga kerja, overhead pabrik. Kemudian ada biaya persediaan awal atau biaya BDP persediaan awal. Itu untuk bahan 615.000, itu sudah terdapat di soal. Tenaga kerja 366.400 dan overhead pabrik 549.600. Kemudian dijumlahkan dengan hasil 1.531.000. Untuk biaya yang ditambahkan periode ini itu juga sudah ada di soal. Untuk bahan 3.885.000, tenaga kerja 2.273.600 dan overhead pabrik 3.410.400. Lalu ditambahkan atau dijumlahkan dengan hasil 9.569.000 rupiah. Kemudian ada jumlah biaya. Jumlah biaya itu didapatkan dari biaya BDP persediaan awal, dari bahan tenaga kerja, habis itu overhead pabrik ditambahkan dengan biaya yang ditambahkan periode ini. Ketemunya yang untuk bahan yaitu 4.500 dan tenaga kerja 2.640. Kemudian overhead pabrik jumlahnya 3.960. Lalu jumlah biaya itu dari bahan tenaga kerja overhead pabrik dijumlahkan dan hasilnya 11.100. Kemudian ada ekuivalen produksi. Untuk bahan itu 50.000 didapat dari 38.000 ditambah dengan 7.200 dikali 100% ditambah 4.800 dikali 100%. Kemudian untuk ekuivalen tenaga kerja dan overhead pabrik itu hasilnya sama ya, yaitu 47.360. Itu didapat dari 38.000 ditambah dengan 7.200 dikali 80% ditambah dengan 4.800 dikali 75%. Dan hasilnya 37.360. Kemudian ada biaya atau unit, itu didapatkan dari jumlah biaya dibagi dengan ekuivalen produksi. Untuk biaya per unit atau unit bahan yaitu sebesar 90.000, tenaga kerja 55.7432 dan overhead pabrik 83.6149. Kemudian dijumlahkan dan hasilnya 229.3581. Pertanggungjawaban biaya. Poin pertama, biaya ditransfer ke Departemen Pelapisan 38.000 unit dikali 229,358, hasilnya 8.715.608. Untuk yang 38.000 unit diperoleh dari
unit yang ditransfer ke Departemen Pelapisan. Sedangkan yang 229,358 diperoleh dari biaya per unit. Yang berikutnya biaya persediaan barang dalam proses akhir. Terdiri dari bahan 7.200 unit dikali 100%. 100% ini dari tingkat penyelesaian dikali dengan 90.000 dari biaya per unit bahan. Hasilnya Rp648.000. Next, yang kedua, tenaga kerja 7.200 unit dikali tingkat penyelesaian sebesar 80% dikali 55,748 rupiah dari biaya per unit. Hasilnya Rp321.081. Kemudian ada overhead pabrik 7.200 unit dikali tingkat penyelesaian 80% dikali 83 614, hasilnya Rp481.622. Kemudian selanjutnya kita alokasi biaya produk normal, ketersediaan barang dalam proses. Maaf, kita totali dulu yang tadi biaya persediaan barang dalam proses akhir, hasilnya menjadi Rp1.492.703. Kemudian habis itu kita alokasi biaya produk rusak normal ketersediaan barang dalam proses akhir sebesar Rp700.297. Kemudian alokasi biaya produk rusak ke unit rusak tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp203.420. Maka jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan yaitu Rp11.100.000. Biaya produk rusak normal dan tidak normal bahan 4.800 unit dapat dari soal dikali 100% dapat dari tingkat penyelesaian bahan dikali 90 perak dapat dari biaya per unit sama dengan Rp432.000. Tenaga kerja 4.800 unit dapat dari soal dikali 75% dapat dari tingkat penyelesaian tenaga kerja dikali 55.742 perak dapat dari biaya per unit sama dengan Rp200.676.000. Overhead pabrik 4.800 unit dapat dari soal dikali 75% dapat dari tingkat penyelesaian overhead pabrik dikali 83.061.49 perak dapat dari biaya per unit sama dengan Rp301.014. Jumlah biaya produk rusak normal dan tidak normal hasil Rp432.000 ditambah Rp200.676 ditambah Rp301.14 itu sama dengan hasilnya Rp933.689.000. Alokasi biaya produk rusak ke unit normal dan unit rusak tidak normal. Pertama ada dialokasikan ke unit rusak normal sama dengan Rp933.689.000, yaitu dapat dari jumlah biaya produk rusak dibagi 4.800 unit didapat dari soal dikali 3.600 unit dapat dari soal sama dengan Rp700.267. Kalau dialokasikan ke unit rusak tidak normal sama dengan Rp933.689.000 dapat dari jumlah biaya produk rusak tidak normal dibagi 4.800 unit dapat dari soal dikali 1.200 unit dapat dari soal sama dengan Rp233.422.000. Alokasi biaya produk ke unit rusak normal sama dengan Rp933.689.000, itu dapat dari jumlah biaya produk rusak normal dikali 3.600 unit dapat dari soal dibagi 4.800 unit dapat dari soal sama dengan Rp700.267. Alokasi biaya produk ke unit rusak tidak normal Rp933.689.000 didapat dari jumlah biaya produk rusak tidak normal dikali 1.200 unit dapat dari soal dibagi 4.800 unit dapat dari soal sama dengan Rp233.422. Hasil alokasi biaya produk ke unit rusak normal tadi ditambah alokasi biaya produk ke unit rusak tidak normal yaitu Rp700.267 ditambah Rp233.422 sama dengan Rp933.689. Hasil itu sama dengan jumlah biaya produk rusak normal dan tidak normal.
Alokasi biaya produk rusak ke unit normal dapat dirinci menurut jenis biaya sebagai berikut. Pertama ada bahan, Rp432.000 itu didapat dari biaya produk rusak normal dan tidak normal bahan dikali 3.600 unit dapat dari soal dibagi 4.800 unit dapat dari soal sama dengan hasilnya Rp324.000. Tenaga kerja Rp200.676.000 didapat dari biaya produk rusak normal dan tidak normal tenaga kerja dikali 3.600 unit dari soal dibagi 4.800 unit dapat dari soal sama dengan Rp150.507. Overhead pabrik Rp301.014 didapat dari biaya produk rusak normal dan tidak normal overhead pabrik dikali 3.600 unit dapat dari soal dibagi 4.800 unit dapat dari soal Rp225.760. Hasil alokasi biaya produk rusak unit normal tadi dari bahan ditambah tenaga kerja ditambah overhead pabrik yaitu Rp324.000 ditambah Rp150.507 ditambah Rp225.760 sama dengan Rp700.267. Hasil ini adalah sama dengan hasil dari alokasi biaya produk rusak unit normal dan unit rusak tidak normal. Selanjutnya yaitu ada PT Pancasakti, laporan harga pokok produksi Departemen Pelapisan bulan Desember 2010, metode rata-rata. Data kuantitasnya yaitu unit yang harus dipertanggungjawabkan yang ada unit dalam proses persediaan awal, TK penyelesaian bahan 100%, konversi 70% itu ada 6.000 unit. Itu dari soal. Terus ada unit diterima dari Departemen Pengolahan itu 38.000 unit. Itu juga dari soal. Totalnya jadi 44.000 unit. Terus ada unit yang dipertanggungjawabkan itu unit ditransfer ke persediaan barang jadi ada 30 unit itu dari soal. Terus ada unit dalam proses persediaan akhir, TK penyelesaian bahan 100%, konversi 25%, itu ada 800 unit, itu dari soal. Terus ada unit rusak selama satu periode, normal dan tidak normal, TK penyelesaian bahan dan konversinya 100%, itu 6.000, itu dari soal. Jadi totalnya juga 44.000. Selanjutnya yaitu ada biaya yang harus dipertanggungjawabkan, itu ada elemen biaya, yaitu ada Departemen Pengelolaan itu biaya BDP persediaan awalnya itu 1.396.000. Terus biaya yang ditambah periode ini yaitu ada 8.715.608 itu dari soal. Terus jumlah biayanya ini ada 10.111.608 itu dari biaya BDP persediaan awal itu ditambah sama biaya yang di pertambahan periode ini. Terus ada ekuivalen produksi itu yaitu dari persediaan awal dikali 100%. Terus unit ditambah unit transfer dikurang persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dikali penyesuaiannya itu berapa ditambah sama unit rusak satu periode dikali sama penyelesaiannya itu berapa persen. Nah, jadi nanti hasilnya itu jadi 44.000. Terus untuk mencari biaya per unitnya itu yaitu dari jumlah biaya yang tadi 10.111.608 itu dibagi sama 44.000. Hasilnya jadi 229,8093 unit. Untuk Departemen Pengelolaan sama bahan itu caranya sama. Kalau untuk tenaga kerja dan overhead pabrik juga sama, tapi bedanya dia nggak dikali 100% yang akhirnya. Jadi total biaya seluruhnya biaya unit itu totalnya sebesar 480,8093. Di sini saya akan melanjutkan tentang biaya yang dipertanggungjawabkan.
Yang pertama itu ada biaya ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 30.000 unit dikali 480.893. Hasilnya Rp14.424.278. Dan biaya ditransfer ke persediaan produk rusak sebesar 6.000 unit dikali 100, hasilnya 600.000. Dan biaya persediaan barang dalam proses akhir. Yang pertama itu ada departemen pengolahan sebanyak 8.000 unit dikali 100% dikali 229.893. Hasilnya 1.838.474. Dan di situ juga ada bahan sebesar 8.000 unit dikali 100% dikali 39.000, hasilnya 312.000. Dan ada tenaga kerja sebanyak 8.000 unit dikali 25% dikali 106.000, hasilnya 212.000. Terakhir ada overhead pabrik sebesar 8.000 unit dikali 25% dikali 106.000, hasilnya 212.000. Dan hasil seluruh dari departemen pengolahan bahan tenaga kerja dan overhead pabrik sebesar 2.574.474. Dan alokasi biaya produk rusak normal yang tidak tertutup ke overhead pabrik sesungguhnya itu sebesar 1.523.237. Hasilnya itu didapat dari alokasi biaya produk yang tidak tertutup oleh nilai jual ke rusak normal dan tidak normal. Itu dialokasikan ke produk rusak normal sebesar 2.284.856 dibagi 6.000 unit dikali 4.000 unit, hasilnya itu 1.523.237 rupiah. Dan alokasi biaya produk rusak yang tidak tertutup ke rusak tidak normal itu sebanyak 761.619. Itu didapat dari alokasi biaya produk rusak yang tidak tertutup oleh nilai jual ke rusak normal dan tidak normal dapat dialokasikan ke produk rusak tidak normal sebesar 2.284.856 dibagi 6.000 unit dikali 2.000 unit, hasilnya 761.619. Terima kasih. Saya Lula Atuzahro ingin melanjutkan penjelasan tentang biaya produk rusak normal dan tidak normal. Dari Departemen Pengolahan per unit yaitu 6.000 diperoleh dari unit dalam proses persediaan awal dikalikan dengan 100% yaitu tenaga penyelesaian dan bahan, lalu dikalikan dengan biaya per unit menjadi 1.378.856 rupiah. Untuk bahan per unit sama rumusnya dengan Departemen Pengolahan per unit yaitu 6.000 unit dikalikan dengan 100% tenaga kerja penyelesaian dan bahan lalu dikalikan dengan biaya per unit, hasilnya yaitu 234.000 rupiah. Dan tenaga kerja per unit yaitu 6.000 unit dikalikan dengan 100% lalu dikalikan dengan biaya per unit, hasilnya sebesar 636.000 rupiah. Dan untuk overhead pabrik per unit yaitu 6.000 unit dikalikan dengan 100% lalu dikalikan dengan biaya per unit, hasilnya 636.000 rupiah dan dijumlahkan menjadi 2.884.856 rupiah menjadi jumlah biaya produk rusak. Lalu dipindahkan ke biaya produk rusak yang tidak tertutup oleh nilai jual produk rusak yaitu jumlah biaya produk rusak normal dan tidak normal. Itu dipindahkan dari jumlah biaya produk rusak yang tadi yaitu 2.884.856 rupiah. Lalu nilai jual produk rusak normal dan tidak normal yaitu 6.000 dari
persediaan awal dikalikan dengan 100, yaitu hasilnya Rp600.000, lalu dikurangkan menjadi Rp2.284.856 menjadi jumlah biaya produk rusak yang tidak tertutup oleh nilai jual produk rusak, dan dialokasikan biaya produk yang tidak tertutup oleh nilai jual ke rusak normal dan tidak normal, dialokasikan ke produk rusak normal yaitu Rp2.284.856 dibagi dengan 6.000 unit yaitu persediaan awal, lalu dikalikan dengan 4.000 unit dan dialokasikan ke produk rusak tidak normal yaitu sebesar Rp2.284.856 dibagi dengan 6.000 unit, lalu dikalikan dengan 2.000 unit lalu dijumlahkan dan menjadi jumlah biaya yang dialokasikan sebesar Rp2.284.856.